Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang seni budaya dan prakarya atau yang biasa disebut SPDP. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Materi hari ini yaitu tentang memahami patung. Adapun yang akan dipelajari pada materi hari ini yaitu tentang pengertian patung, fungsi patung, jenis patung, bahan dan teknik patung, alat patung, tujuan pembuatan patung, serta bahan mewarna patung. Yang pertama, tentang pengertian patung. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Ciri-ciri patung adalah memiliki tekstur, memiliki warna dan bentuk, serta bisa dilihat dari segala arah. Anak-anak, berikutnya tentang fungsi patung. Fungsi patung yang pertama yaitu untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, untuk memperingati jasa seseorang. Berikutnya, untuk menghias bangunan. Terakhir, untuk dinikmati keindahannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis patung. Jenis patung dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut bentuknya, jenisnya, dan fungsinya. Yang pertama, menurut bentuknya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama figuratif, merupakan bentuk patung yang dibuat dengan menirukan bentuk secara alamiah, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, non-figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Yang kedua, menurut jenisnya, pertama, jenis zone de boss merupakan bentuk patung yang berdiri sendiri, kanan kirinya lepas dan tidak menempel pada satu sisi. Yang kedua, jenis relief, yaitu merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. Pasti kalian pernah melihatnya ya. Yang ketiga, menurut fungsinya, yang pertama, patung kerajinan untuk dijual karena memiliki nilai jual. Yang kedua, patung seni untuk dinikmati nilai estetikanya. Yang ketiga, patung dekorasi sebagai penghias, pelengkap, dan memperindah suatu tempat maupun bangunan. Berikutnya, patung arsitektur sebagai penunjang konstruksi bangunan. Selanjutnya, patung monumen sebagai pengingat atau pengenang peristiwa atau kejadian atau sejarah di masa lampau. Terakhir, patung religi sebagai sarana beribadah umat agama tertentu. Selanjutnya, bahan dan teknik patung. Bahan patung terdiri dari bahan lunak, memiliki volume untuk membuat patung seperti tanah liat, lilin, dan sabun. Bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras seperti kayu randu, kayu mahoni. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Bahan cor, bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu. Tekniknya ada teknik pahat untuk mengurangi bahan keras, teknik butsir
untuk membentuk bahan lunak. Teknik gelas, membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain. Teknik cor, membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Teknik cetak, seperti teknik cor, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan, tapi dijepit menggunakan cetakan. Teknik modeling adalah teknik yang membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang alat membuat patung. Yang pertama, alat pahat untuk bahan sedang atau keras untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. Yang kedua, butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Ketiga, alat las untuk membentuk logam secara langsung. Yang keempat, meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Selanjutnya, palu untuk memukul pahat. Yang terakhir, tang untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai rancangan. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tujuan dari pembuatan patung. Yang pertama, untuk memuaskan batin seniman. Yang kedua, untuk memuaskan batin orang lain. Yang ketiga, untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman. Keempat, sebagai sarana ritual keagamaan. Kelima, untuk mengenang sejarah. Terakhir, untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Terakhir, kita akan mempelajari tentang alat untuk warna. Pertama, ada cat minyak atau yang disebut dengan cat akrilik berbagai warna sesuai selera. Penggunaan cat ini supaya tidak mudah luntur. Yang kedua, air untuk campuran cat tersebut. Yang ketiga, koran bekas untuk alas bekerja. Selanjutnya, besar kuas tergantung kebutuhan patung tersebut. Yang terakhir, palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Sekian pembelajaran hari ini, yaitu tentang memahami patung meliputi pengertian, fungsi, jenis, bahan, alat, tujuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.